Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kesempurnaan iman kita kepada Al-Quran adalah senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Faman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Maka barang siapa yang kufur kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Di dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan bahwa salah satu unsur dari Haqqut Tilawah adalah berfungsinya lisan kita dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. DVD ini dipersembahkan untuk memudahkan kita bagaimana kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara tartil dengan praktis. Dan untuk menunjang program ini, kami menyarankan Anda untuk menggunakan Quran Tajwid yang memiliki 4 warna. Baiklah, mari kita pelajari kaidah demi kaidah metode QRQ yang insya Allah akan mampu mengantarkan Anda menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil secara praktis. Saudara-saudaraku, paling tidak ada 3 prinsip di mana bacaan Al-Quran kita dikatakan tartil. Yang pertama, dikatakan tartil bacaan Al-Quran kita manakala kita mampu membaca huruf-huruf mad serta gunnah secara konsisten. Prinsip yang kedua, Al-Quran itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, kualitas bacaan Al-Quran kita akan sangat tergantung dengan kemampuan melafalkan huruf-huruf Arab secara baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya. Dan prinsip yang ketiga adalah kemampuan melafalkan ayat-ayat gharibah secara baik dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita sama-sama pelajari prinsip demi prinsip yang insya Allah akan mampu mengantarkan Anda di dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ada 3 prinsip di dalam metode QRQ. Yang pertama, konsisten terhadap pembacaan mad dan gunnah. Yang kedua, fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Serta yang ketiga adalah mampu melafalkan ayat-ayat gharibah secara baik dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya mari kita pelajari bersama prinsip demi prinsip di dalam metode QRQ. Selamat mengikuti. Prinsip pertama adalah mampu konsisten di dalam membaca mad dan gunnah. Mari sekarang kita pelajari bagaimana metode QRQ dengan mudah mampu konsisten
di dalam membaca mad dan gunnah. Yang pertama, agar kita konsisten di dalam membaca mad, ingat ayun suara kita ketika membaca huruf-huruf hijaiyah yang diikuti oleh tanda-tanda panjang. Tanda-tanda panjang dalam Al-Quran terdiri dari alif, waw sukun, ya sukun di dalam berbagai bentuknya. Perhatikan contoh berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kaidah pertama di dalam prinsip pertama metode QRQ. Ingat baik-baik, semua huruf dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kalau diikuti oleh tanda-tanda panjang, maka ayun suara kita tidak boleh kepanjangan, kecuali kalau kita menemukan di atas tanda panjang itu terdapat tanda bendera. Sebagaimana pada kalimat ad-dallin di dalam surat Al-Fatihah yang tadi telah dicontohkan. Baiklah, untuk lebih jelas lagi bagaimana cara mengayunkan suara ketika membaca huruf-huruf mad, perhatikan kembali contoh di dalam surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian kaidah pertama di dalam prinsip pertama metode QRQ. Kaidah kedua, agar kita konsisten di dalam membaca gunnah, tahan suara kita ketika kita membaca nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, dan mim mati yang diikuti oleh huruf ba. Sekali lagi saya ulangi, tahan suara ketika membaca nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan huruf ba. Atau bagi Anda yang menggunakan Quran tajwid, kaidah ini jauh lebih sederhana, yaitu dengan hanya memperhatikan nun, mim, tanwin yang berwarna, maka tahan suaranya tidak boleh tergesa-gesa. Kecuali ketika berhadapan dengan huruf lam dan huruf ra. Mari kita latih dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi perhatikan kalimat bin nas. Kita tidak membacanya dengan tergesa-gesa menjadi bin nas, tetapi tahan suara kita. Qul a'udzu birabbin nas. Atau lebih mudahnya, kita bisa menggunakan jari kita
untuk menghitung pada ketukan ketiga kita masuk pada kalimat nas. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tahan bin nas, malikin nas. Perhatikan kalau saya hitung. Malikin nas, ilahin nas. Jangan lupa ilah tidak boleh kepanjangan, cukup diayun. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian contoh bagaimana kita konsisten dengan gunnah di dalam surat An-Nas. Di dalam Quran Tajwid, nun, mim, tanwin terdapat dua warna. Yang pertama, nun, mim, tanwin ada yang berwarna merah dan ada nun, mim, tanwin yang berwarna hijau. Adapun perbedaan membacanya, ketika kita membaca nun, mim, tanwin yang berwarna merah, maka ingat yang pertama adalah tidak tergesa-gesa, kemudian kita baca nun, mim, tanwin tersebut dengan cara meleburkan kepada huruf yang kita hadapi. Contohnya, faman ya'mal, maka kita membacanya menjadi faman ya'mal khairan yarah, maka dibaca menjadi khairan yarah. Kalimat ju'in wa amanahum dibaca menjadi min ju'in wa amanahum. Kalimat gisyawatun walahum dibaca menjadi gisyawatun walahum. Demikian beberapa contoh di dalam membaca nun, mim, tanwin yang berwarna merah. Kecuali nun, mim, tanwin yang berwarna merah kemudian diikuti oleh huruf lam dan huruf ra. Contoh, kalimat wa an lawistaqamu dibaca wa an lawistaqamu. Kalimat min rabbihim dibaca min rabbihim. Sementara untuk nun, mim, tanwin yang berwarna hijau, ingat, hal pertama yang harus kita lakukan, tahan suara, tidak tergesa-gesa, sambil kemudian memposisikan lisan kita atau bibir kita pada huruf yang sedang kita hadapi. Contoh, nun mati, tanwin berwarna hijau ketika bertemu dengan huruf ta. Wala antum bertemu dengan huruf fa. Wa kam min fi'ah. Perhatikan. Min fi'ah. Nun mati misalkan bertemu dengan huruf kaf. An kana dha malin wa banin. Nun mati bertemu dengan ja. Sabran jamila. Perhatikan sekali lagi. Sabran jamila. Ingat, ditahan suaranya. Kemudian posisi lidah kita sudah berada pada huruf ja. Sabran jamila. Saudara-saudaraku, untuk nun, mim, tanwin yang berwarna hijau, maka perhatikan, suara gunnah harus terdengar menebal ketika bertemu dengan huruf qaf, sad,
dha, to, dan huruf dha. Contoh, anqadha dhahrak. Perhatikan sekali lagi. Anqadha dhahrak. Caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita ke langit-langit belakang. Sekali lagi perhatikan. Anqadha dhahrak. An salatihim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dhillan dhalila. Perhatikan sekali lagi. Dhillan dhalila. Belum sempurna ketika kita membaca seperti ini. Dhillan dhalila. Tetapi suara kita terdengar menebal. Dhillan dhalila. Demikian pembacaan nun, mim, tanwin yang berwarna hijau. Contoh lain, mimati bertemu dengan ba, di mana ditulis di dalam Quran Tajwid dengan warna hijau. Perhatikan contoh berikut ini. Tarmihim bihijarah. Mimati ketika bertemu dengan huruf ba, bibir tidak sempurna rapat, melainkan agak direnggangkan sedikit. Sekali lagi perhatikan. Tarmihim bihijarah. Selanjutnya, kesempurnaan di dalam membaca gunnah ketika kita mampu mengeluarkan sebagian suara kita melalui rongga hidung. Contoh, kalimat faman ya'mal akan lebih sempurna kalau sebagian suara kita keluarkan melalui rongga hidung. Contoh, faman ya'mal. Tidak seperti ini misalkan. Faman ya'mal. Akan tetapi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak khairan yarah. Akan tetapi, khairan yarah. Kemudian nun mati tanwin bertemu dengan huruf waw. Ju'in wa. Sekali lagi perhatikan. Ju'in wa. Suara kita sebagiannya masuk ke rongga hidung. Demikian kesempurnaan di dalam kaidah kedua, konsistensi terhadap gunnah. Selanjutnya, marilah kita latih kembali semua kaidah yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi, konsisten dengan pembacaan huruf yang diikuti huruf-huruf mad. Yang kedua, konsisten ketika membaca gunnah, yaitu nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, atau bagi yang menggunakan Quran Tajwid, konsisten dengan nun, mim, tanwin yang diberi warna, baik warna merah ataupun warna hijau. Dengan catatan tadi, nun, mim, tanwin yang berwarna merah, ditahan suaranya sambil meleburkan suara kita kepada huruf yang kita hadapi. Sementara untuk nun, mim, tanwin yang berwarna hijau, ditahan sambil kemudian posisi makhraj, posisi lisan bibir kita sudah berada pada huruf yang kita hadapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Selanjutnya, mari kita latih dari awal surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.